Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 10 11 03 11 340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Petri Indi Pastika, NIM 347. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana atau delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran menurut sistem KUHP. Kejahatan merupakan delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum. Kedua yaitu adalah delik formil dan delik material menurut cara merumuskannya. Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya pada pencurian 362 KUHP. Delik material yaitu adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya pembunuhan 338 KUHP. Ketiga yaitu adalah delik dolus dan delik culpa berdasarkan bentuk kesalahannya. Berdasarkan delik dolus adalah delik yang memutar unsur kesengajaan, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya pada pasal-pasal 162, 197, 310, dan 338 dan lain-lain. Delik culpa adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Misalnya pada pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya. Keempat yaitu adalah delik aktif dan delik pasif. Delik aktif adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan perbuatan aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya pasal 362, 368 KUHP. Delik pasif adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat. Contohnya pasal 164, 165 KUHP. Kelima adalah tindak pidana terjadi seketika dalam tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus berdasarkan saat dan jangka waktu yang terjadi. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Contohnya pasal 362 KUHP pencurian. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus. Contohnya pasal 33 yaitu perampasan kemerdekaan. Keenam yaitu adalah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus berdasarkan sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pada material buku 2 dan 3. Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu adalah tindak pidana korupsi. Ketujuh adalah tindak pidana komunia dan tindak pidana propria berdasarkan sudut subjek hukumnya. Tindak pidana komunia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan tindak pidana propria adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu, misalnya adalah nahkoda pada kejahatan pelayaran. Kedelapan yaitu adalah tindak pidana biasa atau tindak pidana aduan berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni adalah korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana mutlak. Contohnya pasal 310 KUHP yaitu adalah pencemaran, dan tindak pidana aduan relatif contohnya pasal 376, 367 yaitu adalah penggelapan dalam kalangan keluarga. Kesembilan yaitu adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang diperberatkan dan yang diperingankan.
berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Tindak pidana pokok atau bentuk sederhana, contohnya adalah tindak pidana pada pasal 362 yaitu adalah pencurian. Tindak pidana dikualifisir atau diperberat adalah pidana yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan diancam dan sanksi pidananya lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contohnya pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP, yaitu adalah tentang pencurian. Tindak pidana diprivilisir atau diperingan, yaitu tindak pidana yang dikhususkan yaitu dibentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contohnya pasal 341 terhadap 338, yaitu adalah seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Ke-10 adalah delik berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi. Misalnya dalam buku 2, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian bab 21. Ke-11 yaitu adalah tindak pidana tunggal dan tindak pidana perangkai berdasarkan sudut berpakai perbuatan menjadi suatu larangan. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku yang cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dapat dipidananya pelaku. Disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya pasal 296 KUHP. Ke-12 yaitu adalah without victim dan with victim. Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. With victim adalah delik yang dilakukan dengan adanya korban beberapa atau seseorang tertentu. Ke-13 adalah delik berdiri sendiri dan delik berlanjut berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya. Delik berdiri sendiri adalah delik yang berdiri sendiri atas sesuatu perbuatan tertentu. Sedangkan kalau delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP atau tentang perbuatan berlanjut. Ke-14 adalah delik politik, merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaarvet. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi, istilah tersebut juga berlaku pada WVS Hindia Belanda atau KUHP. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarvet. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu. Namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarvet. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemah dari istilah strafbaarvet setidaknya ada 7, yaitu yang pertama, tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Yang kedua, peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana. Zainil Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, Pembentuk Undang-Undang, juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana. Yang ketiga, delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin, delictum, juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarvet. Yang keempat, pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tartamijaja. Yang kelima, perbuatan yang boleh dihukum. Istilah ini digunakan Mr. Carney dalam bukunya yang berjudul Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga dalam bukunya yang berjudul Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia. Yang keenam, perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahkan peledak. Yang ketujuh, perbuatan pidana digunakan oleh Muljatno sebagai dalam bagian tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.
Menurut Sudarto, pembentukan undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti Strafbarkeit. Hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang pengusutan penuntutan peradilan tindak pidana ekonomi. Menurut Muljatno, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana. Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditunjukkan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Sementara perumusan Strafbarkeit menurut Van Hemel adalah sebagai berikut. Strafbarkeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut buku 2 KUHP. Yang pertama ada subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia yang menjadi oknum. Hal ini terlihat pada perumusan dari tindak pidana tersebut yang menampakkan dia berpikir sebagai syarat tindak pidana tersebut. Hal ini juga terlihat pada wujud hukum atau pidana yang termuat dalam KUHP, yaitu hukum penjara, kurung, dan denda. Yang kedua ada perbuatan tindak pidana. Wujud dari perumusan ini kita bisa melihat dari perumusan tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana ini. Contoh dalam hal ini tindak pidana mencuri. Perbuatan yang dirumuskan sebagai mengambil barang. Contoh ini merupakan perumusan secara formal, yaitu wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya, contoh dari pidana pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan matinya orang lain. Yang ketiga ada hubungan sebab akibat, bahwa untuk ketindak pidana sebagai unsur pokok harus ada hubungan sebab akibat dari perbuatan si pelaku terhadap kerugian kepentingan orang lain, menandakan keharusan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan si pelaku dan kerugian terhadap orang lain tersebut. Yang keempat ada sifat melanggar hukum. Onrechtmatigheid atau wederrechtelijkheid ini berarti yang sama, tetapi dengan nama wederrechtelijkheid ini ada kalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana, contohnya dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, artinya si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sebab jika si pelaku ini mempunyai hak atas barang tersebut, maka tidak ada sifat melanggar hukum. Misalnya, apabila ada perjanjian bahwa barang itu akan diserahkan kepada si pelaku. Kesengajaan atau offset. Sebagian besar tindak pidana yang punya unsur kesengajaan atau offset bukan unsur serupa. Biasanya apabila kerusakan tersebut tidak begitu berarti, maka perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja tersebut akan dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Yang kelima, culpa atau kesalahan pada umumnya. Dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti secara teknis, yaitu suatu kesalahan si pelaku tindak pidana akan tetapi tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hatinya sehingga akibat yang tidak sengaja ini akan terjadi. Syarat kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau di dalam masa dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Yang pertama ada pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau di dalam masa dilahirkan, pasal 341 KUHP. Unsur-unsur meliputi unsur subjektif dengan sengaja, unsur objektif, petindak seorang ibu, perbuatan menghilangkan nyawa, objek nyawa bayinya, waktu pada saat bayi dilahirkan atau di dalam setelah bayi dilahirkan, motif karena takut diketahui melahirkan, syarat petindak haruslah seorang ibu, artinya ibu dari bayi yang dilahirkannya. Yang kedua, pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau di dalam masa setelah dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu, dimuat dalam pasal 342 KUHP. Unsur-unsur meliputi unsur subjektif dengan sengaja, unsur objektif, petindak seorang ibu, adanya putusan yang telah diambil sebelumnya, perbuatan menghilangkan nyawa, objek nyawa bayinya, waktu pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan, motif karena takut akan diketahui melahirkan bayinya.
Artinya kesengajaan yang demikian itu bahwa si ibu menghendaki perwujudkan perbuatan menghilangkan nyawa yang mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian. Yang diketahuinya perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri. Yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkannya bayi atau tidak lama setelah dilahirkan bayi. Yang ketiga, pasal 343 KUHP. Kejahatan yang diterangkan pada pasal 341 dan 342 KUHP, di mana bagi orang lain turut serta melakukan kejahatan pembunuhan dan pembunuhan rencana. Keturutsertaan pada tindak pidana pembunuhan anak dapat dikenakan pertanggungjawaban yang telah diatur sebagaimana pasal 343 KUHP, pasal 55, pasal 56 KUHP. 4 bentuk keturutsertaan. Yang pertama, menyuruh melakukan. Yang kedua, turut serta melakukan. Yang ketiga, penganjuran menggerakkan orang lain untuk melakukan. Yang keempat, membantu melakukan atau membantu untuk melakukan. Sebagaimana kualifikasi bentuk keturutsertaan tersebut, Lamintang menerangkan bahwa yang dimaksud dalam rumusan pasal 343 KUHP itu bukan keturutsertaan melakukan, melainkan turut serta dengan salah satu cara yang telah disebutkan di atas. Kejahatan diterangkan dalam pasal 341 dan 342 KUHP dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan rencana. Berdasarkan pendapat tersebut, nampak apabila orang yang telah turut serta dalam pembunuhan anak bukan dituntut dengan pembunuhan, melainkan karena keikutsertaannya, sehingga terdapat penganjuran pembunuhan anak dapat dikenakan pembunuhan anak atas apa yang dianjurkan sebagaimana pasal 343 KUHP. Contoh kasus, seorang ibu yang melaksanakan putusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam kasus tersebut, perbuatan yang dilakukan si ibu masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana. Maka sang ibu dikenakan pasal 342 KUHP tentang pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah bayi dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu. Karena perbuatan tersebut memenuhi rumusan pasal 342 KUHP yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja, unsur objektif petindak seorang ibu, adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya, perbuatan menghilangkan nyawa, objek nyawa bayinya sendiri, waktu pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan, motif karena takut diketahui melahirkan bayi. Kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan yang dirumuskan pada pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif. Dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 34 KUHP. Penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP, penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan pada pasal 354 KUHP yang dirumuskannya 1. Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Kedua adalah jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu adalah 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur yaitu adalah kesalahan sama dengan kesengajaan, perbuatan melukai berat objeknya tubuh orang lain akibat luka berat. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni penganiayaan berat biasa yaitu pasal 1 ayat 1 dan 2 penganiayaan berat yang menimbulkan kematian yaitu adalah ayat kedua. Penganiayaan berat berencana pada pasal 355 KUHP, penganiayaan berat berencana dimuat pada pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah 1. Penganiayaan berat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan kedua adalah jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu adalah 15 tahun. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah bentuk
gabungan antara penganiayaan berat pada pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi karena secara bersamaan, maka harus terpenuhi baik secara unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditunjukkan pada perbuatannya. Misalnya itu memukul dengan sepotong besi pada luka berat tubuh orang lain atau sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan terlebih dahulu sama sebagai pada penganiayaan berencana. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang berkualitas tertentu yang memberatkan pada pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP. Yang dirumuskan yaitu adalah pidana yang ditentukan pada pasal 351, 353, 354 dan pasal 355. KUHP dapat ditambah dengan sepertiga, yaitu adalah 1. Baik yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugas yang sah. 3 adalah jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut, sifatnya yang memberatkan pidana pada penganiayaan pada pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Penganiayaan berat pasal 354 dan penganiayaan berat berencana pasal 35 KUHP terletak pada dua hal, ialah pada kualitas pribadi korban sebagai ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, anaknya, pegawai negeri A ketika atau B karena menjalankan tugasnya yang sah. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, adalah rasio tertentu dari hal-hal tersebut ditetapkan dalam pasal 356 KUHP sebagai faktor yang memberatkan pidana. Bagi orang-orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga dengan petindak 1 sampai dengan 4 didasarkan pada alasan 1. Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terdapat dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga. 2 adalah bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga. 3 adalah terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan masing-masing. Saling membutuhkan, bukan saja ada keterikatan karena hukum, akan tetapi juga ada keterikatan batin. Karena melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti butir 1 sampai dengan 4 dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. Kejahatan yang dimaksud ini adalah pada pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan oleh pidananya, yaitu pertama adalah dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang terluka, ada yang luka-luka berat. Kedua, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibat adanya kematian, jika dirinci rumusan pasal 358 tersebut terdiri dari unsur objektif, yaitu adalah perbuatan turut serta dalam penyerangan dan dalam perkelahian, di mana terlibat beberapa orang menimbulkan akibat si A ada yang terluka berat dan si B ada yang mati. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat pada pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya 1 adalah barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun. Dan 2 adalah barang siapa karena kurang hati-hatinya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu. Pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, maksudnya penjara paling lama 9 bulan dan
atau pidana kurang paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi yaitu adalah 4.500. Dalam rumusan tersebut ayat 1 terdapat unsur-unsur yakni adalah 1 ada perbuatan, 2 ada karena kesalahannya atau kealpaannya, ketiga menimbulkan akibat luka-luka berat. Dalam ayat kedua terdapat unsur-unsur yaitu adalah ada perbuatan, kedua adalah karena kesalahan atau kealpaannya, ketiga menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan yang menjalani pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu. Contoh kasusnya yaitu adalah di sebuah desa ada seorang pemuda berinisial A. Sosok pemuda A ini sangat mencintai seorang bunga desa berinisial B. Namun lantaran cinta A ini tidak disambut oleh B atau dalam bahasa kita itu dikenal dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya timbullah kebencian dari si A. Kebencian dari hati si A hingga timbulnya niat dalam diri si A ini untuk membunuh si B. Dalam setiap kesempatan si A selalu berusaha mengintai si B. Si A ini selalu mencari cara dan kesempatan supaya bisa maksudnya untuk membunuh si B terpenuhi. Warga kampung sering melihat bila si A kerap kali mengasah dan menajamkan parangnya dan berbicara seorang diri dengan menyebut nama si B, seorang wanita yang dicintainya. Hingga suatu ketika si B baru pulang dari sekolah bersama dengan ibunya dihadang oleh si A. Di tengah jalan, memang setiap pulang sekolah si B ini selalu dijemput oleh ibunya dan selalu saja melewati jalan yang sama menuju rumah. Mereka selalu melewati jalanan yang sepi. Di jalanan yang sepi inilah akhirnya si A membunuh si B. Melihat hal tersebut lantas ibu korban berteriak dan melarikan diri untuk meminta pertolongan. Namun sayang nyawa si B atau anaknya ini tak dapat tertolong lagi. Dari uraian kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh pemuda berinisial si A ini masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Adapun perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan pasal 34 KUHP. Unsur subjektif telah terpenuhi yaitu memang si A melakukan pembunuhan terhadap dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu. Hal ini bisa terlihat ialah telah menyiapkan parang dan mengasahnya serta selalu mengintai si B. Unsur objektif pun telah terpenuhi yaitu adalah perbuatan yang dilakukan oleh si A telah menyebabkan hilangnya nyawa si B. Jadi kesimpulannya yaitu adalah pada pasal 34 KUHP dan contoh kasus di atas bisa disimpulkan bahwa pembunuhan berencana ini itu memiliki dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu adalah dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, dan unsur objektifnya yaitu perbuatan atau menghilangkan nyawa. Objeknya itu adalah nyawa orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.